Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang materi vektor yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Rafli Apriliana dengan NPM 1906067, Sinta Nuriyah dengan NPM 1906100, Mufti Al-Fajri NPM 1906097, dan Muhammad Ilham Faiz 1906108. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi vektor, kedua, penyajian vektor secara geometris, ketiga, norma vektor dan aritmatika vektor, keempat, perkalian titik dan proyeksi vektor, kelima, perkalian silang vektor, dan yang keenam, contoh penerapan vektor. Definisi vektor. Vektor secara definisi adalah besaran yang memiliki panjang dan arah, sehingga vektor dikatakan sebagai ruas garis berarah. Sedangkan secara geometris, vektor adalah segmen garis yang mempunyai arah dan panjang. Secara geometris, vektor digambarkan dengan anak panah yang mempunyai pangkal dan ujung. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Sebagai contoh, sebuah balok ABCD EFGH seperti gambar di bawah memiliki panjang rusuk AB sama dengan 4 cm, AD sama dengan 2 cm, dan AE 5 cm. Maka panjang vektor EC dapat dicari dengan rumus panjang EC sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 ditambah 25 sama dengan akar 5 pangkat 3. Penyajian vektor secara geometris. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analis. Selain dua cara di samping, vektor juga dapat disajikan dalam bentuk geometris. Vektor posisi R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf IJK, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya, titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dengan satu titik, titik pangkal, ke titik lain, titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Kita bisa melihat di sini ada vektor posisi pada dimensi 2 dan vektor posisi pada dimensi 3. Norma vektor dan aritmatika vektor. Panjang dari suatu vektor disebut sebagai norma. Misalkan U adalah vektor, sehingga norma U dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Sesuai dengan teorema Pythagoras, maka norma dari suatu vektor U sama dengan U1, U2 pada ruang berdimensi 2 didefinisikan sebagai berikut. Misalkan U adalah suatu vektor pada ruang berdimensi 3. Dengan menggunakan gambar di samping dan dua aplikasi dari teorema Pythagoras, maka diperoleh sebagai berikut. Di mana panjang U yaitu akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat.
Teorema berikut berisi daftar sifat-sifat penting vektor pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan K dan L adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat panjang pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, dan K adalah suatu skalar sembarang, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Jika P1 dan P2 adalah dua titik pada ruang berdimensi 3, maka jarak di antara keduanya adalah norma dari vektor P1, P2, seperti gambar berikut. Jarak antara P1 dan P2 adalah norma dari vektor P1, P2, karena P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Sesuai dengan persamaan yang kedua, maka D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Hal yang sama jika P1 dan P2 adalah titik-titik pada ruang berdimensi 2, maka jarak antara titik-titik tersebut adalah D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Perkalian titik dan proyeksi vektor. Misalkan U dan V adalah dua vektor tak nol pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, dan asumsikan vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan. Mengenai sudut antara U dan V, yang kita maksudkan adalah sudut θ ditentukan oleh U dan V, di mana θ kurang dari sama dengan V. Berikut rumus yang digunakan untuk vektor pada ruang berdimensi 3. Penurunan untuk vektor pada ruang berdimensi 2 adalah sama. Misalkan U dan V adalah dua vektor tak nol. Jika θ adalah sudut antara U dan V sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di samping, maka hukum kosinus menghasilkan sebagai berikut. Karena vektor PQ sama dengan V dikurangi U, kita dapat menulis kembali 2 sebagai berikut. Menentukan sudut-sudut antar vektor. Berdasarkan definisi, U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V cos θ. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol, maka rumus 1 dapat ditulis sebagai berikut. Cos θ sama dengan U dot V per panjang U dikali panjang V. Tentukan sudut antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Penyelesaian. Misalkan K adalah suatu sisi pada sistem koordinat sebagaimana terlihat pada gambar. Jika kita misalkan U1 sama dengan K00, U2 sama dengan 0K0, dan U3 sama dengan 00K, maka vektor D sama dengan K, K sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 adalah diagonal dari kubus. Sudut θ antara D dan sisi U1 memenuhi. Cos θ sama dengan U1 dot D per panjang U1 dikali panjang D sama dengan K kuadrat per K dikali akar 3K kuadrat sama dengan 1 per akar 3. Jadi θ sama dengan cos pangkat min 1 dikali 1 per akar 3 sama dengan 54,74 derajat. Teorema. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, maka A. V dot V sama dengan panjang V kuadrat, yaitu panjang V sama dengan dalam kurung V dot V pangkat 1/2.
Yang B, jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut di antaranya, maka theta adalah lancip jika dan hanya jika U dot V lebih besar daripada 0. Theta adalah tumpul jika dan hanya jika U dot V lebih kecil daripada 0. Theta adalah pi per 2 jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor yang saling tegak lurus juga disebut vektor-vektor ortogonal. Sesuai teorema B, dua vektor tak nol adalah vektor ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah 0. Jika kita setuju menganggap U dan V saling tegak lurus ketika salah satu atau keduanya adalah 0, maka kita dapat menyatakan tanpa pengecualian bahwa dua vektor U dan V ortogonal atau tegak lurus. Jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Untuk menyatakan bahwa U dan V adalah vektor-vektor ortogonal, kita menulis U tegak lurus V. Nah, untuk simbol yang ditulis seperti T terbalik itu dibaca tegak lurus. Contoh, tunjukkan bahwa pada ruang berdimensi 2, vektor tak nol N sama dengan AB adalah tegak lurus terhadap garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Penyelesaian. Misalkan P X1 Y1 dan P X2 Y2 adalah dua titik yang berbeda pada garis tersebut sehingga AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0, AX2 ditambah BY2 ditambah C sama dengan 0. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Karena vektor P1 P2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1 terletak pada garis, kita hanya perlu menunjukkan bahwa N dan P1 P2 saling tegak lurus, tetapi dengan menggunakan persamaan-persamaan di samping, kita memperoleh A dalam kurung X2 min X1 ditambah B dalam kurung Y2 min Y1 ditambah C sama dengan 0, yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, B dot X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan 0. N dot vektor P1 P2 sama dengan 0. Jadi, N dan vektor P1 P2 saling tegak lurus. Teorema sifat-sifat hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan K adalah skalar, maka yang A, U dot V sama dengan V dot U. Lalu yang B, U dot V ditambah W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Yang C, K dikali U dot V sama dengan KU dot V sama dengan U dot KV. Dan untuk yang D, V dot V lebih besar daripada 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dot V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Selanjutnya, proyeksi ortogonal. Jika kita menguraikan vektor U ke dalam jumlah dua suku, yang satu sejajar dengan vektor A tak nol, sedangkan yang lain tegak lurus terhadap A. Jika U dan A ditempatkan sedemikian rupa, maka titik awalnya akan menempati titik I. Kita dapat menguraikan vektor U sebagai berikut. Turunkanlah garis tegak lurus dari atas U ke garis yang melalui A, dan bentuklah vektor W1 dari Q ke alas garis yang tegak lurus tersebut, sehingga bentuk selanjutnya adalah seperti di gambar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di atas, vektor W1 sejajar dengan A, vektor W2 tegak lurus dengan A, dan W1 ditambah W2 sama dengan W1 ditambah U min W1 sama dengan U. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A, atau komponen vektor U sepanjang A sama dengan proy AU. Dapat ditulis seperti yang ada di slide. Vektor W2 disebut komponen vektor U yang ortogonal terhadap A, karena W2 sama dengan U min W1 dan W1 sama dengan proy AU, sehingga W2 sama dengan U min proy AU, atau bisa dibaca proyeksi ortogonal U pada A. Selanjutnya ada perkalian silang vektor.
Definisinya, jika U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka hasil kali silang U kali V adalah vektor yang didefinisikan oleh sebagai berikut, atau dalam notasi determinan sebagai berikut ini. Teorema berikut memberikan hubungan yang penting di antara hasil kali titik dan hasil kali silang, serta juga memperlihatkan bahwa U kali V ortogonal baik untuk U maupun V. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Lalu, jika U, V, dan W adalah sembarang vektor di ruang 3 dan K adalah sembarang skalar, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Contoh penerapan vektor. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. 2. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Ketiga, dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya, arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Selanjutnya yang keempat, ada pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Lalu kelima, konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Kemudian, yang keenam, pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh, seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Kedelapan, ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Lalu, pada saat seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Lalu ada lagi, ketika penerjun menjatuhkan diri dari kapal, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Lalu, contoh selanjutnya, dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis yang dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contoh, software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Dalam software komputer seperti AutoCAD, Google SketchUp, dan lain-lain, terdapat perhitungan vektor yang terkomputerisasi.
Program tersebut berfungsi sebagai penggambar rancangan bangunan 3D sebelum membangun bangunan sebenarnya. Dalam program tersebut terdapat 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu tegak 3 dimensional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.